melalui pendidikan di keluarga ya. Dan Ramadan ini insya Allah akan memberikan pelajaran yang baik, wabil khusus di Ramadan ini adalah quality time ya, untuk keluarga bisa bertemu lebih baik lagi, sholat tarawih bersama, kemudian buka puasa bersama, sahur bersama yang biasanya mungkin dilakukan oleh masing-masing individu, ya apalagi pada usia yang remaja, dewasa sudah terpisah. Bahkan kalau kita sudah dalam keadaan masing-masing berkeluarga, kita juga bisa silaturahim ya. Nah ini memupuk satu kekuatan ya yang selama ini mungkin 11 bulan kita sibuk dengan masing-masing. Di samping itu banyak sekali faedah-faedah yang kita petik di Ramadan ini dalam membangun suatu keutuhan rumah tangga ya, pendidikan ibadah dan sebagainya kita tata kembali sehingga benar-benar keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang penuh dengan mawaddah, sakinah dan tentunya yang rahmah di bawah naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan banyak membawa keberkahan ya bagi mereka yang paham arti hadirnya Ramadan di dalam dirinya, yang hadir Ramadan di tengah-tengah lingkungannya. Ramadan ini membawa banyak bekal hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, memang spesial ya yang sudah Allah sediakan di samping pahala yang begitu melimpah. Jadi Ramadan ini saat kita menanamkan saham akhirat kita yang sedang tinggi-tinggi nilainya, kita tingkatkan ya partisipasi saham akhirat kita ya dengan kelipatan pahala, ganjaran dan juga keuntungan yang Allah sudah janjikan kepada kita semua. Samping itu korelasinya dengan pesantren, bahwa dengan adanya kekuatan keluarga, pesantren juga menjadi satu kekuatan buat pendidikan masa depan bangsa, masa depan umat ya. Tentunya pesantren An-Nizamiyah, pesantren yang memang dipersiapkan khususnya memberikan pondasi yang kuat di tingkat sekolah menengah, dan selanjutnya mudah-mudahan mereka menjadi insan yang kamil sesuai dengan perintah agama, supaya kita menjadi insan yang benar-benar sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna ilmunya, dan tentunya yang paling penting adalah keimanan yang kokoh. Untuk itu mudah-mudahan korelasi antara keluarga dan juga pendidikan di pesantren ini dapat terbentuk dan terwujud kolaborasinya dan juga sinergi di antara keduanya. Mudah-mudahan webinar ini bisa menambah wawasan kita untuk hal tersebut. Terima kasih kepada semua pihak, terima kasih kepada Ustadz Fakri Ika, terima kasih kepada saudara moderator yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara, para asatiz, para ustazah yang hadir pada kesempatan siang hari ini berpartisipasi dan mensupport kegiatan ini, dan semoga bisa bermanfaat dan juga An-Nizamiyah bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang mulia dan juga tercapai keinginan dan niat yang mulia juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai dan Allah terima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan Ramadan ini tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Demikian dari kami mewakili pengurus Yayasan An-Nizamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Dr. Muhammad Nizamul Khatib yang telah menyampaikan sambutannya dan tadi sudah memberikan beberapa pengarahan dan juga gambaran mengenai pondok pesantren Khaizarani Thahir An-Nizamiyah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, dan pondok pesantren merupakan pondasi utama dalam membentuk karakter pendidik bagi seorang muslim, terutama bagi mereka yang masih dalam fase belajar. Oleh sebab itu, mari bersama-sama diambil dari hikmah keluarga, menjadi keluarga pondasi utama bagi seorang muslim, juga bagaimana seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan dan menjadikannya sebagai momentum utama dalam menggali pahala untuk akhirat. Mari bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Komul Haq LC mengambil tema membentuk keluarga mawaddah di bulan penuh berkah. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Suaranya belum terdengar, Ustaz. Bismillah, suara saya terdengar? Sudah terdengar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Dr. Muhammad Nizam Khatib dan juga para asatidz ustadzat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana membangun keluarga mawaddah di bulan yang penuh berkah. Sebelum kami mulai, kami mohon ke admin agar mengizinkan kami untuk meng-share materi. Barakallahu fikum. Baik, suara kami terdengar, Ustadz Randy? Insya Allah terdengar, Ustaz. Jelas. Oke, bismillah. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana membangun keluarga mawaddah di bulan yang penuh berkah, Masya Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, atau khususnya kayaknya banyak ibu-ibu di sini, bagaimana keadaannya hari ini, apakah sedang bahagia atau sangat senang ini? Masya Allah, karena ini kan awal hari puasa. Nah, yang lagi senang coba silahkan di raise hand atau menulis, katakan Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi kita memang benar-benar harus merasa bahagia pada siang hari ini, karena kita semua bisa ya belajar, kemudian Allah takdirkan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Sya'ban selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena untuk sampai ke bulan Ramadan itu adalah nikmat yang begitu mulia. Kami memiliki dua kerabat ya, dua saudara yang begitu saleh. Sekitar 3 hari yang lalu wafat, subhanallah, dalam keadaan sholat zuhur. Artinya bahkan orang-orang yang soleh pun kalau rezekinya belum sampai ke bulan Ramadan, maka belum sampai ke bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kebahagiaan kita terhadap bulan Ramadan itu tergantung sejauh mana kita mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan. Nah, Habib Umar bin Hafidz mengatakan, sambutlah bulan Ramadan dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda Nabi menyambutnya? Dengan pengagungan, kebahagiaan, kesenangan, cinta dan semangat atas ketaatan. Masya Allah. Baik, izinkan kami meng-share tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penyucian diri, subhanallah. Jadi kita selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun kebelakangan ini banyak sekali hal-hal yang tidak baik kita lakukan, atau ada dosa yang kita lakukan, melihat yang haram, mengambil yang haram, atau kita melangkah kepada hal yang haram. Nah, kalau diukur-ukur kayaknya Masya Allah begitu banyak dosa kita, dan istighfar kita sepertinya belum cukup itu untuk menghapus semuanya, atau mungkin sedekah kita juga belum cukup. Nah, di bulan Ramadan ini kita mempunyai kesempatan untuk benar-benar sampai bersih. Jadi kalau kita gambarkan misalnya kita ini masih banyak kotoran, nah kita backgreen itu kotoran itu dengan apa? Dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang shaum Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lampau, subhanallah. Jadi Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kemudian
di bulan Ramadan ini adalah ladang amal, ya, tempat kita benar-benar bisa mencari amal sebanyak-banyaknya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal amalan yang sunnah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya itu seperti mengamalkan amalan yang wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjarannya berapa? 70 kali lipat. Apabila seolah-olah itu dilaksanakan di bulan yang lain. Masya Allah. Kemudian, dan ini sepertinya pahala yang paling banyak ini pahalanya ibu-ibu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman." Barang siapa yang memberikan futur, ya, kepada orang-orang yang saum, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan pahala orang yang saum dan tidak mengurangi sama sekali dari pahala orang yang memberikan futur tersebut. Kemudian di bulan ini juga yang paling luar biasa Allah berikan kepada kita nikmat Lailatul Qadar. Kalau kita baca buku tafsir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keluhan dari para sahabat. Para sahabat mendapatkan cerita bahwasanya umat-umat terdahulu itu umurnya panjang, jadi bisa beramal banyak. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bisa menyamai mereka? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana saya nanti bisa dekat dengan engkau di surga, sedangkan amal engkau itu begitu banyak, dan sedangkan kami amalnya begitu sedikit. Jadi kami sulit untuk bertemu engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menemukan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya kami turunkan di bulan ini malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kami hitung kira-kira 80 tahun. Artinya kalau kita sholat itu satu malam, Allah hitung 80 tahun kita sholat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasannya esensi dari puasa itu adalah bagaimana kita mendapatkan ketakwaan. Kita meningkat imannya, kita meningkat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya mari kita bersungguh-sungguh dengan menggapai esensi tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada orang-orang di bulan Ramadan, ya, yang hanya merasakan haus dan lapar saja. Nah, kita pada hari ini, mari kita menggapai esensi ketakwaan, yaitu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ketika kita di bulan Sya'ban, ya kemarin, kita makan dan minum seperti biasa. Nah, di hari ini kita meninggalkan hal-hal yang halal, yang tadinya halal, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu meninggalkan makan dan minum, Masya Allah. Nah, apabila kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggapai ketakwaan tersebut, maka alangkah indahnya apabila ketakwaan tersebut itu didapat oleh keluarga kita semua, tidak hanya kita saja. Saya teringat dengan ayat di surah Ar-Ra'd, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan surga Aden itu dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Siapa saja mereka? Dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan malaikat itu masuk juga ke surga tersebut, ya, dari berbagai macam pintu. Ayat selanjutnya, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian. Nah, semoga kita semua, ya, di sini Allah takdirkan masuk surga bersama istri-istri kita, bersama anak-anak kita, sehingga kita menjadi keluarga yang berkumpul di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan membahas keluarga di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga itu memiliki peran yang luar biasa dalam menciptakan peradaban. Jadi untuk menciptakan dunia yang rahmatan lil alamin, maka dimulai dengan bagaimana kita menjadikan diri kita orang-orang yang saleh. Anak kita, setiap person muslim itu orang-orang yang saleh. Dan setiap person dari muslimah adalah orang-orang yang salihah. Innal ladzina amanu wa amilus salihah. Jadi dimulai dengan good personal. Setiap person kita baik
maka insya Allah apabila setiap person kita terciptalah keluarga yang baik. Nah, karenanya keluarga itu adalah urutan kedua setelah terbentuknya personal-personal yang baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Jadi Allah jadikan di pernikahan tersebut adalah ketenangan, mawaddah itu kecintaan, dan rahmat itu kasih sayang. Nah, subhanallah. Para ahli tafsir ini mengatakan bahwasannya mawaddah itu adalah cinta. Nah, kalau rahmah itu kasih sayang. Nah, rahmah itu biasanya muncul kata para ahli tafsir kalau sudah pada tua. Jadi sudah tidak ada lagi keuntungan yang didapat dari istri atau suami. Tapi di situ saling mengasihi, saling pengertian. Itu yang disebut dengan rahmah. Nah, subhanallah, apabila keluarga-keluarga muslim ini baik, maka insya Allah akan terjadi masyarakat yang baik. Ya. Kuntum khaira ummah. Dan apabila masyarakatnya baik, maka akan menjadi Indonesia menjadi negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan apabila banyak negara yang mengamalkan Islam, negara yang mengamalkan nilai Islam, maka akan terciptalah dunia yang rahmatan lil alamin. Jadi insya Allah ya, siap kita menjadikan keluarga kita keluarga yang mawaddah di bulan Ramadan ini, sehingga nanti insya Allah di generasi ke depan maka akan terjadi hal yang kita harapkan, yaitu Indonesia menjadi negara yang baik, tentram, dan negara yang berkeadilan, kemudian negara yang di situ ada para ulama, kemudian para as-salihin, as-salihat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Randy, suara saya masih jelas nggak? Di sini hujan. Masih cukup jelas, Ustadz. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, baik, Mas. Baik, kami lanjutkan. Nah, sekarang jelas. Lampung jelas. Baik. Sekarang kami akan membahas ada 4 keluarga di dalam Al-Quran. Yang pertama keluarganya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini suaminya, Abu Jahal itu tidak baik. Kemudian istrinya, yaitu Hindun, itu pun tidak baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, bukan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Abu Jahal dan Abu Lahab ini sama ini. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Nah, celakalah tangan Abu Lahab, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Abu Lahab menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk Mekah, dan semuanya datang karena Rasulullah SAW itu tidak pernah bohong dan pasti ada hal yang penting. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai kaumku, apabila aku katakan bahwasanya di belakang itu ada tentara yang akan menyerang Mekah, apakah engkau percaya?" Nah, mereka semua menjawab, "Kami percaya ya, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapat engkau berbohong." Kemudian kata Abu Lahab, "Wahai Muhammad, celakakah engkau? Ya. Celakakah engkau?" Karena Rasulullah SAW setelah itu mengatakan apa? "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan dan aku adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala." Kata Abu Lahab, "Celakalah engkau wahai Abu Lahab. Apakah untuk ini kami semua dikumpulkan?" Ketika itu turunlah surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah tangannya Abu Lahab. Kemudian wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya yang suka membawa kayu bakar. Jadi istrinya itu kalau keliling suka membuat pertengkaran antara kaumnya. Jadi namimah, suka mengadu domba. Kemudian jenis keluarga yang kedua adalah keluarga Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kafir, yang tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, bahkan kekufurannya itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya ketika dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetapi ternyata istrinya itu adalah seseorang yang saleh. Bahkan disebut dalam Al-Quran,
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah memberikan permisalan bagi orang beriman seperti permisalan salehnya istrinya Firaun. Masya Allah. Kemudian yang kedua, keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi kalau Firaun itu suaminya tidak baik, istrinya baik. Nah, di sini ada keluarga Nabi Nuh, itu yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Dan juga Nabi Lut, suaminya Nabi, tapi istrinya tidak baik. Dan kemudian yang ketiga adalah keluarga Nabi Ibrahim. Subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim itu keluarganya keluarga para nabi. Nah, keturunannya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub Ishak. Bapaknya Nabi Ishak Ibrahim. Nah, jadi dia punya bapak Nabi, punya kakek Nabi, punya buyut Nabi. Dan keturunan dari Nabi Ibrahim itu adalah kebanyakan para al-anbiya. Kita semua memiliki keluarga sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini kami akan membagikan bagaimana membangun keluarga yang mawaddah di bulan yang penuh berkah. Kuncinya ada dua, yaitu di kelekatan dan kedekatan. Kami ulangi, kelekatan dan kedekatan plus, belum kami tulis, yaitu keimanan. Bapak Ibu yang kami muliakan, para hadirin yang kami memuliakan, kami ingin mengingatkan bahwasannya, dan juga ini untuk kami khususnya, tanggung jawab Bapak itu bukan hanya memberikan nafkah. Tanggung jawab Ibu itu bukan hanya menyiapkan makanan. Tapi Bapak dan Ibu memiliki tanggung jawab untuk bagaimana anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang bertakwa. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa menanamkan ketakwaan, keimanan, menanamkan bahwasannya Allah yang maha memberi rizki, sehingga nanti kalau dewasa nggak takut kalau misalnya belum dapat kerjaan, mau rezeki saya dari mana ini. Kemudian meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan penjagaan dan juga melihat semua amalan kita. Nah, itu bagaimana kita bisa menanamkan sanubari anak-anak kita, khususnya anak-anak kecil, karena kami diajar oleh guru kami, Habib Hussein, bahwasannya penanaman iman itu paling mengena apabila ditanamkan ketika masih kecil. Karena otak bawah sadar mereka benar-benar terbuka. Kalau kita lihat film Upin dan Ipin, nah kita lihat tuh bagaimana Upin dan Ipin itu duduk di atas kardus misalnya, terus dia memegang kayu, wah dia membayangin itu dia benar-benar lagi di atas kapal. Nah, ketika kita menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, bahwasanya di bawah hadiah, ini nak hadiah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih rezeki Bapak, nah ini untuk kamu, hadiah dari Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, itu benar-benar akan tertanam ke dalam diri mereka bahwasanya oh Allah itu Maha Pemberi rezeki. Nah, insya Allah nanti ketika mereka dewasa, itu benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar yang menjamin rezekinya. Subhanallah. Nah, untuk menyampaikan nilai dan keimanan tersebut dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan komunikasi yang begitu lekat, yang begitu berkualitas. Dan komunikasi yang berkualitas itu tidak bisa dibangun tanpa ada kelekatan dan kedekatan antara anak dan juga bapaknya. Tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kualitas komunikasi saya dengan anak saya? Pertanyaan besar. Oke. Para pakar pendidikan menyatakan bahwasannya apabila seorang bapak memiliki atau seorang ibu memiliki komunikasi yang berkualitas, ciri-cirinya adalah sanggup atau bisa berbicara hal-hal yang di luar antara ikatan anak dan ibu atau anak dan bapak. Misalnya membicarakan tentang kalau yang anak laki-laki olahraga, otomotif, terus kalau yang perempuan membicarakan tentang masak, membicarakan tentang bagaimana bajunya, sekolahnya. Dan yang luar biasa apabila anak-anak bapak dan ibu bisa bercerita tentang rasa. Kalau misalnya mengatakan, oh, Umi, bunda saya senang sama Fulan. Bagaimana nih Fulan menurut Umi, menurut bunda? Wah, itu sudah luar biasa kedekatannya. Atau anak yang perempuan ngomong ke bapaknya, bapak saya mau
punya nanti suami kayak bapak. Wah, itu luar biasa sekali itu. Artinya kelekatannya sudah terbangun. Nah, di Indonesia ini ada hal yang kami lihat masih sangat kurang, yaitu kelekatan. Dan juga keberanian mengungkapkan rasa cinta sebagai bentuk antara bapak dan anak, antara ibu dan anak. Jarang anak-anak bisa ngomong, Umi, saya sayang Umi, mengecup keningnya sini, jarang. Atau berkata mesra, Umi terima kasih sudah ngasih hadiah dan seterusnya. Nah, karenanya kami di sini akan membagikan 7 langkah membangun keluarga mawaddah di penuh berkah agar ada kelekatan antara anak dan ibu, anak dan bapak. Sehingga nilai-nilai keimanan tersebut, nilai-nilai ketakwaan yang kita harapkan dari bulan Ramadan itu bisa benar-benar sampai ke anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti insya Allah semoga kita semua sebagaimana berkumpul di majelis ini nanti bisa berkumpul bersama-sama di surga dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, masya Allah, bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, langkah pertama adalah dengan sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Nah, ini penting sekali. Jadi, anak-anak kita itu, khususnya yang masih kecil ya, yang masih di bawah 7 tahun, atau bahkan yang mungkin sudah SMP dan juga SD, itu perlu ditanamkan nilai kebahagiaan dalam beribadah. Ketika anak-anak itu sudah bahagia dalam beribadah, maka tumbuh cinta dalam beribadah, sehingga nanti ibadah itu bukan dianggap sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, saya sholat karena saya tahu Allah menyenangi orang yang sholat. Ibu, saya puasa karena Allah yang memerintahkan saya puasa, dan saya akan bahagia apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat saya dalam keadaan taat. Subhanallah. Karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berikan atmosfer kebahagiaan bagi anak-anak kita di bulan Ramadan. Belikan anak kita baju baru ya, berikan sarung baru, baju koko baru. Nah, ini untuk tarawih, beri hadiah bagi permen, coklat. Terus kalau bisa kita menghias rumah kita dengan hiasan Ramadan. Nah, sehingga ada vibes, gitu, ada getaran keimanan dan getaran semangat dalam beribadah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan yang sama-sama kita sedang berada di bulan Ramadan, Masya Allah, di hari pertama ini. Kemudian, nah ini ada sebuah nilai yang penting untuk kami sampaikan. Sedekah itu bukan hanya untuk fakir miskin. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah ditanyakan oleh Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah SAW, saya punya emas, kepada siapa saya harus bersedekah? Kata Rasulullah SAW, kepada keluargamu. Terus kepada anak-anakmu. Saya punya emas lagi, kepada siapa saya bersedekah? Rasulullah SAW, kepada istrimu. Nah, subhanallah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang muslim. Nah, jadi betapa besarnya pahala bapak dan ibu kalau memasukkan, memberikan kebahagiaan ke dalam hati anak-anaknya. Apalagi nilai kebahagiaan di situ dan nilai ibadah. Nah, jadi di bulan Ramadan ini mari kita luaskan ya. Nah, bapak-bapak insya Allah kan di bulan kemarin sudah banyak mengumpulkan pundi-pundi uangan tuh. Nah, dibagikan di bulan Ramadan untuk cucunya, untuk anaknya, buat mereka bahagia, sehingga ada kecintaan di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi insan yang mencintai ibadah, dan insya Allah nantinya bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga bisa berkontribusi untuk umat. Amin. Kemudian yang kedua, temani anak latihan puasa, dan semangati anak untuk latihan berpuasa. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari yang artinya bahwasannya kami, para sahabat, itu ketika di bulan Ramadan membiasakan dan melatih anak-anak kami berpuasa. Dan ketika anak kami di saat habis asar sudah mulai menangis, maka kami buatkan mainan dari bulu ayam. Nah, sehingga mereka terlupa hingga tiba-tiba sudah datang waktu adzan. Nah, karenanya kalau apalagi sudah ada kecintaan tadi ya di bulan Ramadan,
kemudian disemangati untuk berpuasa, latihan berpuasa, maka insya Allah nilai keimanan, esensi ketakwaan itu bisa masuk ke dalam hati anak-anak kita semua. Kemudian selanjutnya, ciptakan atmosfer, nuansa, ya, lingkungan ibadah. Jadi Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di depan anak-anak kita harus banyak memperlihatkan ibadah kita. Kalau kita mau anak-anak kita rajin sholat malam duluan. Kalau kita mau anak-anak kita senang mengaji, maka bapaknya, ibunya harus senang mengaji. Nah, karenanya mari kita ciptakan nuansa kesolihan di dalam bulan Ramadan, khususnya di keluarga kita. Ajak anak-anak tarawih, cari masjid yang harum, masjid yang di situ ada hiasan Ramadan, kemudian setelahnya bisa ada pasar, ya. Nah, bagus tuh. Setelah habis tarawih diajak anak-anaknya makan bakso. Oh, nanti ketika dewasa ingat, kok saya dulu waktu kecil diajak bapak sholat tarawih, habis sholat tarawih makan bakso enak sekali. Wah, Masya Allah. Kalau anak-anak ibu mempunyai ingatan yang bahagia, ingatan yang positif tentang ibadah, insya Allah ke depannya anak bapak dan ibu semua jadi anak, orang-orang yang saleh, jadi orang-orang yang mencintai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau itu berlanjut, maka selama anak-anak kita semua beribadah, nah di situ ada pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, sahur bersama, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kami, Muhammad Nizam Khatib, bahwasannya kita harus mengajak anak-anak kita sahur, walaupun masih latihan, diajak sahur bersama. Kemudian ajak untuk berfutur bersama. Dan sebelum futur, ajak suruh berdoa. Ada hadis Rasulullah SAW, dan ini harus kita ajarkan dan kita informasikan kepada anak-anak kita, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu membebaskan orang-orang mukmin, atau Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka ketika futur. Karenanya kami dulu, alhamdulillah, mempunyai kenangan indah bersama bapak kami dan ibu kami. Jadi ketika setiap mau buka puasa, itu dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semua, ayo doa semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sudah syahadat. Astaghfirullah. Aku beristighfar, meminta kepada Engkau ya Allah. Inni as'alukal jannah. Aku minta surga. Wa a'udzubika min sakhatika minan nar. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari marahmu dan api neraka. Dan subhanallah, doa itu kami ingat karena peristiwa yang menurut kami itu begitu indah. Di situ ada makanan, di situ sedang semuanya bahagia, tersenyum. Nah, begitulah. Sungguh indah apabila kita mempunyai kenangan indah bersama saudara kita, di mana kenangan itu adalah ibadah. Kemudian yang kelima, berdoa bersama agar mimpi-mimpi keluarga dan mimpi-mimpi anak-anak kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi biasanya kalau ada komunikasi intens itu yang berkualitas antara anak dan juga bapak atau ibunya, tahu pengen punya apa nanti, misalnya 2 tahun lagi semoga punya rumah, misalnya yang masih kontrak, atau punya kendaraan, atau pengen jalan-jalan, anaknya ngomong, umi saya mau ke salju. Berarti kan harus ke Eropa, tuh repot, itu ngumpulin duit yang banyak. Nah, mimpi-mimpi itu bersama-sama didoakan dan sampaikan hadits Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menolak doa dari 3 orang. Yang pertama adalah yang dizolimin. Nah, yang kedua adalah orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi ditanamkannya tersebut dan diajarkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar dikabulkan, dan yang paling penting lagi agar masuk ke dalam hati mereka nilai tadarru', tunduk, dan juga tawadhu, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mempunyai mimpi-mimpi. Rasulullah SAW dan para sahabat itu luar biasa, mempunyai mimpi-mimpi yang luar biasa. Saat itu kami membaca di tarikh, ketika
Rasulullah SAW di perang Khandaq. Wah, saat itu luar biasa. Kaum muslimin mau dibantai, mau dihabisi semua. Dari yang paling tua sampai yang anak-anak mau dihabisi oleh kaum musyrikin. Saat itu Rasulullah SAW memukul batu. Saat itu kaum muslimin dalam keadaan lapar, kemudian suasananya dingin, mencekam, dan mereka mempunyai gambaran ya sudah nanti kita semua akan mati. Saat itu Rasulullah SAW memukul batu yang menghalangi parit, karena ada membuat parit itu ada batu yang besar tidak bisa dihancurkan. Rasulullah SAW memegang palu, dipukulkan kemudian keluar percikan. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Babul Yaman, melihat istana yang di Yaman, dan saya melihat istana Kisra, saya melihat istana kaum Rum, orang-orang Romawi, dan saya dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dan kaumku akan bisa menaklukkannya. Subhanallah. Nah, jadi seperti itu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk bermimpi yang besar. Nah, dengan apa? Dengan terbiasa berdoa, meminta kepada Allah. Oke, kita dalam keadaan lemah, tapi Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada mimpi-mimpi kita. Kemudian, ini yang keenam, ini luar biasa ini. Menyiapkan takjil, hidangan berfoto bersama, khususnya yang perempuan. Nah, dan laki-laki juga boleh diajak turut serta bersama untuk menyiapkan futur. Misalnya, membuat gorengan, buat minuman. Kemudian bareng-bareng anak-anaknya disuruh menyedekahkan ke masjid, subhanallah. Dan disampaikan kepada anak kita ketika mungkin lagi agak letih ya, namanya sore-sore. Nah, wah, ayo semangat. Insya Allah kalau kita kasih ini futur kepada 10 orang, maka kita dapat 10 pahala tersebut. Kalau 20, subhanallah. Kalau sudah dilatih dari kecil untuk berderma, berbagi kepada sesama, maka insya Allah akan masuk ke dalam nilai keimanan, rahmat kepada sesama kaum muslimin. Dan kalau mempunyai rezeki yang lebih, ada baiknya mengunjungi anak yatim. Jadi anak-anak itu melihat, oh ternyata ada yang lebih susah dari saya. Oh ternyata ada kawan-kawan saya yang sulit. Mungkin kan ada anak yang lahir, Allah berikan keadaan anak-anak kita cukup, tidak kekurangan. Nah, ketika kita bawa ke anak yatim yang tidak punya bapak, atau mungkin tidak punya bapak, tidak ibu, dan diceritakan, nah, itu tidak punya bapak dan tidak ibu, kasihan. Itu insya Allah akan timbul rahmat di dalam hati anak-anak kita. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, mari kita ajak anak-anak kita semua, keluarga kita semua, untuk bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi tenaga kita tuh dihemat. Nah, kebanyakan kaum muslimin ini di 10 pertama rajin sekali. 2 turun, 10 kedua turun, 10 ketiga. Nah, sudah sepi itu masjid, pada ke mall semua. Nah, ada baiknya mungkin kita menyisihkan waktu di awal Ramadan, justru tidak apa-apa, ada waktu untuk beli baju baru di awal Ramadan, beli makan di awal Ramadan. Sehingga nanti di akhir bulan Ramadan itu nuansanya sudah nuansa ibadah. Kita ajak anak-anak kita etikaf. Malam kita bawa ke masjid, duduk sejam 2 jam ngaji bersama, dan informasikan bahwasannya di malam ini kemungkinan ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kasih anak-anak kita itu duit 5.000, 10.000 atau lebih. Nah, suruh masing-masing mereka bersedekah. Subhanallah. Apabila kita mengajak semua anak-anak kita, saudara kita untuk menghayati nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan, insya Allah akan terjadi keluarga yang mawaddah, yang penuh kasih sayang di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga apabila suara kami kurang jelas karena di sini masih hujan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Masya Allah. Kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Kami persilahkan apabila ada yang mau bertanya boleh langsung via suara atau boleh lewat teks di kolom chat. Mungkin itu dari kami. Jazakumullah khair. Kami kembalikan kepada Kak Randy. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Fahri Komulhaq yang telah menyampaikan materi mengenai membentuk keluarga mawaddah di bulan penuh berkah. Alhamdulillah tadi kita sudah ditutup dengan 7 kiat-kiat bagaimana membentuk keluarga yang mawaddah di tengah-tengah bulan Ramadan.
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketujuh hal tersebut bahwa kita mengambil pelajaran bagaimana membentuk nuansa ibadah yang disenangi oleh anak-anak. Oleh sebab itu, saya teringat dalam ayat surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bagaimana membentuk kegembiraan di tengah-tengah anak-anak kita dalam atmosfer bulan suci Ramadan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fakhri Komul Haq, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Mari kita kembali ramaikan dan kita gali kembali nuansa-nuansa Ramadan yang bisa dibentuk dalam membentuk keluarga yang mawaddah. Silakan ayah bunda bagi yang ingin langsung menanyakan bisa mungkin raise hand terlebih dahulu bagi yang ingin berbicara langsung, ataupun ayah bunda mungkin bisa juga melalui via chat di ruang Zoom sendiri. Silakan ayah bunda. Sip. Yang pertama Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Bunda Eris Ami. Izin bertanya Ustadz, anak saya usia 13 tahun, kebetulan akhwat atau perempuan, tilawah tiap hari dan menghafal Quran. Kemarin-kemarin dia bilang tapi hatinya kering. Sejujurnya saya bisa merasakannya. Bagaimana tips biar ibadah lebih bermakna? Dan dari sisi orang tua apa yang bisa dilakukan? Jadi seperti itu Ustadz. Anak perempuan yang berusia 13 tahun tilawah dan menghafal Quran tetapi merasakan kekeringan di hatinya. Bagaimana ini? Apa mungkin ada solusi yang bisa diberikan dan bagaimana orang tua bisa menyikapi dan bisa membantu problem anak tersebut? Jazakallahu khair. Biasa ini. Jadi anak Bu Eris ya, 13 tahun sudah tilawah, senang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi dia bilang hatinya kering. Subhanallah. Baik. Yang pertama, ajak anak-anak kita setiap mau beraktivitas dan beribadah supaya diniatkan ini adalah bentuk ketundukan kita dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan tilawah dan menghafal Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hambanya. Nah, ketika kita sebagai orang Indonesia yang memang tidak paham bahasa Arab atau bahkan sulit untuk memahami Al-Quran dengan tafsirnya, maka kita harus meluangkan anak-anak kita mendapatkan keindahan Al-Quran. Caranya bagaimana? Ajak anak kita ke majelis ilmu yang di situ mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti itu. Misalnya begini. Ajak anak-anak kita mengkaji tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Al-Insyirah, surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, di mana Allah Subhanahu wa taala itu melampahkan hati Nabi Muhammad SAW yang saat itu diberi beban yang begitu berat. Kemudian walaupun setelah itu Allah angkat bebannya, maka disuruh fa idza faragta fansab, apabila selesai maka harus bekerja lagi, bersemangat lagi melanjutkan jihadnya, melanjutkan menuntut ilmunya, melanjutkan beramalnya, seperti itu. Jadi ajak anak kita semua terpesona dengan Al-Quran, yaitu memahami nilai-nilai dan keindahan-keindahan di dalam Al-Quran. Karena perlu diajak ke majelis ilmu. Nah, kemudian dari sisi orang tua, nah seperti itu. Dari sisi orang tua, ajak anak-anak kita ke majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, dan kalau bisa, nah, ibunya baca tentang mungkin tafsir yang sudah diterjemahkan, atau kumpulan-kumpulan ayat yang di situ ada nilai-nilai dan hikmah. Mungkin itu dari kami. Semoga anaknya jadi anak yang soleh, masya Allah. Ini luar biasa ini, anak kecil tapi sudah bisa mengatakan hatinya kering. Berarti dia sudah pernah merasakan yang namanya ketenangan dalam membaca Al-Quran. Nah, mungkin dulu ketika menghafal dia, oh senang ini,
saya bisa hafal juz 2 juz. Tapi lama-lama ketika sudah 2 juz, 3 juz sampai 10 juz, nah sudah mulai bosan. Karena apa? Hanya menghafal, tidak sampai mentadabburi dan juga mengungkap keindahan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu Bu Eris, semoga anaknya sehat dan makin salihah dan semoga bisa hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikut tadi jawaban untuk Bunda Eris mengenai problem yang tadi disampaikan. Jadi mungkin secara kesimpulan bahwa Ustadz Fahri mengajak Bunda dan seluruh Bunda yang lainnya untuk mengajak anak-anaknya, maksud kami, pergi ke majelis ilmu dan membahas dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran agar hafalan dan bacaannya bisa berkesinambungan dengan apa yang dibaca. Ada lagi ayah bunda yang ingin disampaikan, bisa melalui via bicara langsung, maksud kami, bisa juga melalui pertanyaan melalui chat di Zoom. Baik, Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan. Ini dari Umi C. Saya melihat di sini hanya tulisan C. Izin bertanya, bagaimana menanggapi pertanyaan anak usia 7 tahun? Bagaimana menanggapi pertanyaan anak usia 7 tahun? Bagaimana kalau ternyata di hari kiamat nanti ternyata Allah itu tidak ada? Jadi Masya Allah, ini sudah ada pemikiran pertanyaan dari anaknya ya, sangat 7 tahun sudah untuk anak 7 tahun. Ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu seperti apa? Bagaimana rahmatnya Allah? Bagaimana kasih sayang Allah? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami teringat dengan salah satu pernyataan guru kami, Habib Hussein dari Yaman. Beliau mengatakan bahwasannya sebab banyaknya kaum muslimin yang saat ini tidak yakin atau tidak merasa diawasi oleh Allah, takut rezeki, kemudian sering bermaksiat, itu adalah tidak ditanamkan keimanan di dalam hatinya ketika kecil. Ketika anak-anak kita kecil, itu baiknya diajak untuk keliling, melihat alam. Tapi di situ ditanamkan nilai-nilai keimanan. Kita bawa ke pantai, di situ kan luas. Nah, kira-kira ini diciptakan oleh manusia atau bukan manusia laut? Bukan manusia, bisa jawab seperti itu. Luas banget bumi, luas banget bunda, langit, gunung. Nah, ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika anak-anak kita meyakini adanya Allah, dengan buktinya apa? Buktinya makhluknya banyak dan begitu besar, maka akan tertanam di dalam dirinya Allah itu ada. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu ini, ibu-ibu Umi, nah, anaknya dibawa jalan-jalan, suruh melihat ciptaan Allah yang begitu besar, ke kebun binatang, ke pantai, kemudian camping ya, subhanallah, camping itu bagus. Melihat matahari tenggelam, matahari terbit. Nah, ini yang jarang, biasanya kita terlalu sibuk kerja, sampai lupa menanamkan nilai-nilai keimanan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita harus ngasih hadiah ke anak-anak kita, ya, dan katakan ini dari Allah. Sehingga nanti kalau dikasih hadiah lagi ngomongnya begini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya seperti itu. Bagaimana cara dari kecil ditanamkan? Nah, ini dari Allah. Terus misalnya dapat rezeki, kita dapat rezeki punya kendaraan, punya motor baru misalnya. Nah, alhamdulillah dari Allah. Terus kalau misalnya pengen punya kendaraan yang lebih roda 4, nah, kepanasan anaknya, suruh doa sama Allah. Ya Allah, panas ini saya minta mobil biar nggak kepanasan gitu. Nanti kalau misalnya tercapai, wah itu subhanallah, ada nilai keimanan dan keyakinan yang begitu mendalam dari anak kita. Karena saat itu anak kita doa, nah terus kita bekerja, kemudian Allah karuniakan rezeki, dan mungkin rezekinya itu karena doa anak-anak kita yang belum punya dosa, dan dia melihat, saya kemarin doa, sekarang Allah kabulkan. Bagaimana coba? Itu bisa tertanam. Dan saya yakin sangat tertanam di dalam hati dan otaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmat dan juga Maha memberi rezeki. Subhanallah. Jadi insyaallah pertanyaannya dijawabnya adalah dengan jalan-jalan. Subhanallah. Baik, selanjutnya. Baik. Jadi itu ya Ustaz Randy, saya baca langsung ya. Boleh, karena boleh. Ini boleh, Ustaz. kita sudah mau habis waktunya.
Betul. Ustadz Afan izin bertanya, terkadang kan kita tidak semua keluarga dalam kondisi yang kondusif. Misalnya istri religius, suami tidak, sibuk kerja, terkadang istri ingin suami bisa menjadi contoh real bagi anaknya, ngajak ke masjid, namun suami tidak pernah ke masjid. Bagaimana seorang istri, seorang ibu bagi anak-anaknya mengenai hal ini? Subhanallah. Ini saya jawab dengan dua cerita. Cerita pertama, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun tetap berusaha menjadi orang yang saleh walaupun suaminya itu belum beriman. Bukan hanya dia tidak mau ke masjid, tapi ini Fir'aun belum beriman, tapi tetap istiqamah. Yang pertama, tanamkan ke dalam diri kita semua, ikatan utama adalah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan suami. Jadi selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih memperhatikan kita, masih mengasihi kita, maka kita menjadi tenang dan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kisah yang kedua, kami punya tetangga. Jadi suaminya itu suka, ya mungkin katakanlah sholatnya bolong-bolong, atau bahkan suka terkadang minum khamr. Dan terkadang ya pulang malam ya ada hal-hal yang dicurigai yang tidak baik dilakukan oleh suami. Nah, istrinya ini bersabar selama 10 tahun mendoakan suaminya supaya suaminya itu bisa taubat. Dan dia menutupi aib dari suaminya di depan anak-anak. Saya tanya, Bapak kemana? Bapak lagi kerja. Bapak kemana? Bapak lagi ada urusan, belum sempat pulang. Seperti itu. Jadi pesan saya, satu, doakan suaminya, kemudian cari ustadz atau orang yang didengar supaya bisa menasihatkan tersebut, atau dia punya teman yang soleh, suruh ajak suaminya untuk ikut kajian tentang bagaimana mendidik anak, atau sebelum itu bagaimana beribadah, atau dengan bagaimana untuk semangat ibadah. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, di sini bertanya Ustadz, bagaimana mengajak anak untuk beribadah bersama pada saat anak sudah berusia remaja dan anak sudah punya dunia sendiri dan lebih asik dengan temannya, dan biasanya gadget ya. Nah, subhanallah. Jadi kalau kita ada kesempatan kita bahas fitrah keimanan. Jadi anak di umur 0 sampai 7 tahun itu pertama harus ditumbuhkan kecintaan terhadap Allah. Cinta dulu sama Allah. Tidak boleh diceritakan tentang hal-hal tentang Allah itu mempunyai neraka, keras siksanya. Nah, tidak. Tapi diceritakan Allah itu Maha Rahmat, Allah Maha Pengasih, Allah itu Maha Pencipta. Nah, itu yang diajarkan. Tanamkan dulu kecintaan. 7 sampai 10 sudah mulai diajarkan itu ibadah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan anak kita untuk sholat umur berapa? 7 tahun. Baru ketika di umur 10 tahun, itu dipukul kalau nggak mau sholat, diuji ketaatannya. Tetapi apakah Rasulullah SAW memukul Hasan dan Husain? Tidak. Karena Rasul ketika mereka umur 0 sampai 7 tahun, sudah menanamkan kepada cucunya, Ali kepada anaknya, kecintaan kepada Allah. Karena anaknya sering dibawa ke masjid kan. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah lagi sujud dan nggak bangun-bangun. Ini para sahabat bingung, kenapa ini lama? Ada sahabat yang ngintip, ternyata di atas pundak Rasulullah SAW itu ada Umamah, cucunya sedang naik. Atau dikatakan juga di sebagian riwayat Hasan atau Husain. Subhanallah. Karena ada ingatan posisi tentang ibadah, maka mereka mencintai ibadah. Baru 7 tahun ketika mereka sudah mulai berakal, tamyiz, diajarkan tentang kewajiban sholat. Umur 10 sudah diuji keimanannya, itu anak kita diajarkan untuk apa? Diajarkan untuk berkiprah di umat. Jadi marbot masjid, bersihkan masjid, ikut berdakwah dan sebagainya. Ini yang ideal. Pertanyaannya bagaimana kalau kita sebagai ayah dan bunda masih kurang ya, atau terlewat masa tersebut, kita belum sempat menanamkan kecintaan kepada Allah, tapi tiba-tiba sudah remaja, caranya diulang dari awal. Buat anak kita itu terpesona dengan ibadah. Ajak ketemu habaib, orang-orang soleh, habis itu pulangnya dikasih makan.
terus ajak untuk ikut kajian, dan buat perjanjian, ada komunikasi yang bagus. Nak, boleh main handphone, tapi sehari 2 jam ya, seperti itu. Jadi bangun dulu kedekatannya, ini sangat penting kedekatannya, sehingga kalau dekat ada komunikasi yang bagus, maka nanti nilai-nilai itu bisa dimasukkan. Nah, jadi mungkin bisa jadi ya kita olahraga bareng kalau anaknya laki-laki, atau camping bareng kalau anaknya laki-laki, atau masak bareng kalau anaknya perempuan. Nah, ketika komunikasi sudah bagus, nah, kita mulai masukkan keimanan kepada anak kita. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Oke. Kemudian bagaimana cara menanamkan pada diri anak agar mau masuk pesantren sesuai keinginan orang tuanya? Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi pertama, pilih pesantren yang memang di situ benar-benar menanamkan kecintaan dalam ibadah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting. Jadi ada pesantren yang memang ngapal Quran saja sudah, belajar akhlak kurang, belajar fikihnya kurang, dan kemudian tidak menghubungkan antara orang tua dan anaknya. Nah, tidak melibatkan orang tua dalam pendidikan. Nah, cari pesantren yang baik, pesantren yang di situ menanamkan kecintaan, kemudian melibatkan orang tua dalam pendidikan. Nah, kemudian bagaimana agar anak itu mau masuk pesantren? Yang pertama, buat gambaran positif tentang pesantren. Dan tentu kita harus mencari pesantren tersebut yang memang sesuai. Nah, misalnya, nak, nanti ibu bisa kunjungan sebulan sekali. Kemudian di pesantren di sini ada para ulama, ada ustadz. Kemudian akan belajar menghafal Quran, akan belajar sains, kemudian ada eskulnya, jadi tidak bosan. Jadi diajak berkunjung dan gambarkan nuansa positif pesantren. Diajak anaknya ke saudara yang sudah pernah pesantren dan dia betah di suatu pesantren. Nah, seperti itu. Nah, biasanya insya Allah kalau anak itu mendapatkan informasi yang positif tentang pesantren, anak itu insya Allah mau pergi ke pesantren. Karena diajak kunjungan ke saudaranya yang pernah pesantren dan betah dan juga anaknya baik. Misalnya kita punya kenalan saudara dokter lulusan pesantren, tentara lulusan pesantren, ustadz yang memang penuh kasih sayang. Terus kemudian kalau kita melihat wajahnya yang menenangkan, masya Allah. Nah, itu dibawa berkunjung sehingga ada gambaran positif tentang pesantren. Nah, insya Allah di pesantren Faizarin Tahir An-Nizamiyah ini kita melibatkan orang tua dalam mendidik. Jadi nanti diberikan informasinya tentang anaknya, kemudian kita juga akan memberikan pelatihan parenting dari psikolog dan pakarnya tentang bagaimana mendidik anak. Sehingga nanti ketika pulang itu bukan hanya pulang. Biasanya anak-anak ini kalau bosen pulang cuma mau cari handphone, bukan mau cari kehangatan orang tuanya. Nah, karenanya nanti ada tugas atau ada worksheet atau lembar kerja yang memang harus dikerjakan oleh orang tua, bagaimana ada komunikasi yang intens, ngedate sama anaknya, ngobrol, sehingga ada kolaborasi antara orang tua dan juga guru, juga pengasuh yayasan, dan juga anaknya, dan juga masyarakat dalam mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Mungkin itu, Masya Allah. Ada lagi, kalau saya rasa cukup ya Ustaz Trendy ya. Amin, amin, amin. Oke, sepertinya sudah cukup. Saya kembalikan kepada Kak Randy yang kami muliakan. Jazakallahu khair. Mohon maaf Ayah Bunda yang pertanyaan mungkin belum sempat terjawab. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali. Oleh sebab itu, karena waktu menunjukkan pukul 14 lewat, Ayah Bunda, tibalah kita di akhir penyampaian mengenai membentuk keluarga mawaddah di bulan penuh berkah. Oleh sebab itu, kepada Ustadz Fahri mungkin sebagai closing statement kami meminta ujangan terakhir sebelum acara ditutup. Tafadhol Ustadz. Ibu yang kami muliakan, mari kita niatkan
sedalam-dalamnya dalam diri kita semua, agar di bulan Ramadan ini yang penuh berkah ini kita semua menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah SAW. Dan setelah itu bukan hanya diri kita saja, tetapi juga anak-anak kita, juga putra-putri kita dan pasangan kita. Kita azamkan bagaimana kita semua nanti sebagaimana di bulan Ramadan bisa berkumpul. Semoga kita semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari kami mohon maaf apabila ada yang kurang, apabila ada hal yang benar datang dari Allah, apabila ada yang salah dari kami beristighfar, astagfirullahaladzim. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Fakhri Komul Haq yang telah menyampaikan pemaparan mengenai membangun keluarga mawadah di bulan penuh berkah. Kami juga ucapkan jazakumullah khair kepada Dr. Haji Muhammad Nizam Khatib MPDI yang telah membersamai kami pada kesempatan siang hari ini. Sebelum berakhir, kami mengajak kepada ayah bunda yang memiliki putri yang akan dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Mari Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala masukkan putri-putri kita ke lembaga pondok pesantren Khaizarani Tahir An-Nizamiyah, pesantren berbasis Al-Quran dan hadis. Karena kedua hal tersebut merupakan pondasi utama bagi pembangunan umat yang akan mendatang. Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair telah mengikuti webinar pada siang hari ini. Semoga thalabul ilmi pada siang hari ini bisa menambah keberkahan puasa Ramadan kita di tahun ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan acara. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesantren Tahfiz Al-Quran dan Al-Hadis Khaizarani Tahir An-Nizamiyah membawa visi mendidik generasi Islam yang bernafaskan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren hadir dengan program unggulan Halaqah Al-Quran dan Al-Hadis, di mana santriwati menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Arabic and English Program. Santriwati diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan output TOEFL dan IELTS. Santriwati diwajibkan berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris di lingkungan pesantren. Pengembangan karakter. Santriwati dididik agar berakhlakul karimah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Program parenting. Pesantren melibatkan orang tua dalam mendidik santriwati dan menumbuhkan komunikasi intensif antara pengasuh pesantren, guru, dan orang tua dalam menunjang kesuksesan dan keberhasilan santriwati. Kurikulum pesantren terdiri dari kurikulum kepesantrenan, kurikulum madrasah sanawiyah, dan ekstra kurikuler.